Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil resume jurnal kami mengenai tentang supply chain management. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Restu Mardia Syafitri, dengan nomor BP 19 10 11 52 61 0447. Saya Rahmi Fitri Anjani dengan nomor BP 19 10 11 52 61 01 71. Saya Elsa Nur Hasana dengan nomor BP 19 10 11 5261 0426. Saya Sylvia Triwahyuni dengan nomor BP 19 10 11 52 61 0451. Strategi Supply Chain Management in the Area of Industry Revolution 4.0, a Study of Textile Industry in Bali. Di era digital revolusi industri 4.0 saat ini, cara penjualan tekstil retail sudah banyak mengalami perubahan. Dahulu hanya dengan memajang produk di gerai dan menunggu pembeli datang berbelanja. Saat ini penjualan sudah lebih banyak dilakukan secara online. Pembeli kebanyakan lebih memilih cara tersebut. Walaupun dalam pembelian tekstil diperlukan juga pengamatan langsung pada produk untuk mengetahui tekstur barang tersebut. Tetapi pembeli sudah banyak mengabaikannya. Dan juga, walaupun pembeli datang ke toko retail untuk berbelanja, kebanyakan menginginkan produk tekstil yang jadi dan siap pakai. Hasil penelitian ini menunjukkan secara umum manfaat supply chain management bagi perusahaan. Salah satunya, secara fisik dapat mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi untuk mengantarkannya kepada konsumen akhir. Supply chain management berfungsi sebagai mediasi pasar, yaitu memastikan apa yang dipasok oleh rantai supply mencerminkan aspirasi pelanggan atau konsumen akhir. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui seluk-beluk permasalahan dalam sebuah perusahaan tekstil di Pulau Bali. Di era revolusi industri 4.0, perusahaan tekstil dituntut untuk selalu memperhatikan semua aspek dalam menjalankan strategi perusahaan. Dalam pembahasannya, pertama, kepastian barang merupakan salah satu kunci sukses perusahaan CV tekstil dalam hal perancangan dan keputusan operasi. Membuat perusahaan harus selalu siap sedia dalam menyediakan barang. Karena pelanggan CV tekstil juga mempunyai konsumen yang menuntut selalu adanya kepastian barang. Penentuan harga barang merupakan hal yang sangat sensitif. Penentuan harga barang yang sesuai akan membuat supply chain berjalan dengan baik. Penentuan harga barang sangat menentukan keberhasilan sebuah perusahaan dalam menjalankan produknya. Hal ini disebabkan karena permintaan yang besar yang mengakibatkan munculnya persaingan bebas antar sesama penjual. Peneliti membahas tentang jenis-jenis produk jadi yang mempunyai porsi terbesar sebanyak 70%, sedangkan 30% lainnya adalah bahan kain. Masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu membutuhkan suplai baju jadi maupun bahan kain yang sangat besar. Penjualan di perusahaan CV lebih banyak dilakukan secara kredit. Penerapan strategi supply chain management pada era revolusi industri 4.0 bertujuan untuk mengetahui strategi manajemen rantai pasok yang ideal dilakukan di perusahaan tekstil di era revolusi industri 4.0 dibandingkan dengan strategi yang dilakukan untuk mengetahui cara perusahaan tekstil meraih keunggulan kompetitif melalui manajemen supply chain yang ideal di area revolusi industri 4.0. Terdapat keunggulan dan kelemahan di perusahaan CV tekstil. Perusahaan telah menerapkan strategi supply chain tidak membuat perusahaan mencapai hasil yang maksimal. Masih perlunya peningkatan dan penerapan teknologi baru untuk meningkatkan performa perusahaan. Selanjutnya yaitu pengaruh supply chain management terhadap kinerja operasional outlet. Studi kasus pada konter handphone yang terdaftar di PT Multicom Indonesia cabang Semarang. Perkembangan pesat teknologi informasi komunikasi maupun proses pabrikan mengakibatkan pendeknya siklus hidup produk. Oleh karena itu, setiap perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, pelayanan yang cepat, mudah, dan terus menciptakan berbagai inovasi-inovasi baru untuk tetap dapat unggul dan bertahan di pasar. Saat ini, persaingan dalam penjualan handphone sangat ketat, karena semakin hari semakin banyak bermunculan jenis dan merek handphone dengan berbagai macam variasi dan inovasi produk. Daya saing outlet pada produk yang ditawarkan dirasa masih sangat kurang pada konten handphone dan pulsa di Semarang, sehingga pemilik outlet harus
apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen. Faktor anteseden yang harus diperhatikan dalam pengelolaan rantai pasokan untuk menjamin kualitas informasi mencakup 3 hal utama, yaitu ketidakpastian lingkungan, yang kedua fasilitator intraorganisasional, hubungan interorganisasional. Kerjasama atau cooperation merupakan salah satu alternatif yang terbaik dalam melakukan supply chain management yang optimal, karena di antara organisasi atau perusahaan yang berada pada jaringan supply chain management sudah pasti memerlukan sistem informasi yang akurat dan lancar, serta memerlukan kepercayaan para peserta pengadaan barang dan jasa. Semua itu tidak akan bisa tercapai tanpa adanya kerjasama yang baik. Kemudian, proses integration terhadap kinerja operational outlet. Integrasi dalam supply chain menunjukkan sebuah proses kerjasama yang kompleks antar perusahaan dengan pemasok dan pembeli, yang mana bila dikelola akan dapat meningkatkan efisiensi dalam operasi perusahaan dan lebih jauh dapat meningkatkan profit perusahaan serta memberikan kepuasan bagi semua pihak. Pengaruh supply chain manajemen terhadap daya saing dan kinerja proyek pada konstruksi gedung bertingkat tinggi. Studi kasus pada proyek konstruksi gedung bertingkat tinggi di DKI Jakarta dan Tangerang. Kondisi persaingan pada bidang konstruksi saat ini mengalami perubahan sangat cepat, dimulai dari kemajuan teknologi dan meningkatnya jumlah kompetitor asing dan dalam negeri. Maka dari itu, organisasi diharuskan dapat beradaptasi dengan keadaan yang semakin modern dan harus bergerak mengikuti perubahan yang ada. Dalam menghadapi kondisi tersebut, maka perusahaan memerlukan strategi daya saing agar tetap dapat memiliki posisi dalam pasar. Kesuksesan suatu perusahaan konstruksi dapat dilihat juga dari kinerja perusahaan itu sendiri. Semakin baik kinerjanya, akan semakin sukses perusahaannya. Keberhasilan kinerja perusahaan di tingkat proyek tidak hanya tergantung pada manajer atau pimpinan proyek, melainkan atas kerjasama semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan konstruksi. Agar suatu perusahaan dapat bersaing dan memiliki kinerja perusahaan yang baik, maka dapat didukung dengan supply chain management. Tujuannya yang pertama yaitu menganalisis pengaruh supply chain management terhadap daya saing proyek pada konstruksi gedung bertingkat tinggi. Yang kedua, menganalisis pengaruh supply chain management terhadap kinerja proyek pada konstruksi gedung bertingkat tinggi. Yang ketiga, menganalisis pengaruh supply chain management terhadap kinerja melalui daya saing proyek pada konstruksi gedung bertingkat tinggi. Konsep penelitian ini mengembangkan 3 dimensi supply chain management, 3 dimensi daya saing, dan 6 dimensi kinerja. Hasil menunjukkan bahwa pengaruh supply chain management terhadap daya saing adalah sebesar 50%, serta pengaruh supply chain management terhadap kinerja adalah 68%. Sedangkan supply chain management berpengaruh besar dan signifikan terhadap kinerja melalui daya saing sebesar 14%. Pembahasan 1. Uji first order confirmatory factor analysis terbagi menjadi 2. A. Uji kecocokan model. B. Uji validitas dan reliabilitas model. 2. Uji second confirmatory factor analysis terbagi menjadi 3. A. Uji kecocokan keseluruhan model. B. Uji validitas keseluruhan model. C. Uji reliabilitas keseluruhan model. 3. Respesifikasi model terbagi menjadi 4. 1. Kecocokan keseluruhan model setelah respesifikasi. 2. Uji validitas setelah respesifikasi. 3. Uji reliabilitas setelah respesifikasi. 4. Uji persamaan struktural. Di sini terdapat gambar A dan gambar B. Dari gambar A didapat value besar dari 1,96 yang berarti hubungan signifikan. Sehingga pada gambar B didapatkan hubungan signifikan antara variabel laten supply chain management dengan daya saing proyek dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,50. Hubungan antara variabel supply chain management terhadap kinerja proyek juga bernilai signifikan dengan koefisien jalur sebesar 0,68. Hubungan antara variabel laten supply chain management terhadap kinerja melalui daya saing juga bernilai signifikan dengan koefisien jalur sebesar 0,14. Selanjutnya, penerapan supply chain management dalam upaya peningkatan produktivitas dan pemasaran produk pada industri rumah tangga dalam persaingan di era teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi berdampak pada segala aspek, baik itu perdagangan, pendidikan, organisasi, dan lain sebagainya. Melalui teknologi informasi,
berbagai informasi dapat dengan mudah diperoleh, yaitu menggunakan teknologi smartphone. Dengan demikian, teknologi informasi memberikan kesempatan dan peluang untuk dapat dimanfaatkan dalam persaingan bisnis usaha, contohnya yaitu pada industri rumah tangga. Industri rumah tangga yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 orang. Salah satu penerapan supply chain management yang menarik diteliti adalah usaha kerupuk kulit Bunda. Usaha kerupuk kulit ini baru saja mulai dirintis sejak November 2016 di Kota Asahan, Sumatera Utara. Alasan mendasar penerapan supply chain ini karena program ini melibatkan beberapa pihak yang terkait seperti supplier, distributor, dan konsumen. Adapun kegiatan utama yang dilakukan yaitu produksi kerupuk kulit dalam lingkup industri rumah tangga. Sehubungan dengan analisa yang dilakukan pada usaha kerupuk kulit tentang penerapan supply chain management dalam industri rumah tangga, kualitas pelayanan dengan metode penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Dengan otomatisasi antara partner dalam supply chain dapat meningkatkan produktivitas usaha dan controlling produk serta produksi pada usaha pembuatan kerupuk kulit. Yang kedua, dengan menggunakan konsep supply chain management dapat menyebabkan efisiensi biaya. Yang ketiga, dengan menggunakan konsep supply chain management dapat mengintegrasi informasi antara supplier dan pelaku usaha. Dan yang terakhir, ada rancang bangun sistem informasi manajemen rantai pasokan studi kasus di PT Agropantes. Dalam suatu perusahaan, proses pengadaan bahan baku dari supplier merupakan ujung tombak keberhasilan perusahaan tersebut. Untuk itu diperlukan adanya suatu cara untuk mempermudah proses tersebut, yaitu adalah supply chain management. Ada 3 komponen supply chain management. Yang pertama, rantai supply hulu atau upstream supply chain management, meliputi aktivitas perusahaan manufacturing dengan para supplier dan koneksinya. Atau yang kedua, ada manajemen internal supply rantai atau internal supply chain segment atau internal supply chain segment, meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan input dari supplier ke dalam keluaran organisasi itu. Dan yang ketiga, ada segmen rantai supply hilir atau downstream supply chain management, meliputi aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Nah, di sini ada 5 klasifikasi SCM. Yang pertama yaitu pengembangan produk, mencakup kegiatan riset pasar, merancang produk baru dengan melibatkan supplier dalam perancangan produk baru. Yang kedua, pengadaan barang, terdiri dari kegiatan memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, pembelian barang baku, pembelian bahan baku, dan komponen lain. Pembelian bahan baku dan komponen lain, memonitoring supply rates, membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Yang ketiga, perencanaan dan pengendalian, meliputi demand planning, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi dan persediaan. Yang keempat, ada produksi, terdiri dari eksekusi produksi, pengendalian kualitas. Dan yang terakhir ada distribusi, mencakup kegiatan perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, memonitor service level di tiap pusat distribusi. Kemudian, proses mata rantai yang terjadi antar pemain. Mata rantai yang pertama yaitu supplier. Jaringan bermula dari sini, yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama, di mana mata rantai penyalur barang akan dimulai. Yang kedua, dari supplier ke manufakturer. Rantai pertama dihubungkan dengan rantai kedua, yaitu manufakturer. Misalnya, inventoris bahan baku, bahan tengah jadi, dan bahan jadi yang berada di pihak supplier, manufakturer, dan tempat transit. Kemudian dari supplier manufakturer ke distribution. Barang yang sudah dihasilkan oleh manufakturer akan segera disalurkan ke pelanggan melalui distributor dan selanjutnya jatuh ke tangan yang lebih kecil yaitu retail atau pengecer. Yang keempat, dari supplier manufakturer distribution ke retail outlet. Dan yang terakhir baru sampai ke konsumen. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen rantai pasokan yang dikembangkan di PT Agropantes Tbk dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada pemesanan barang baku. Beberapa
Beberapa fitur yang mendukung solusi tersebut antara lain yang pertama, memberi kesempatan kepada supplier untuk terlibat secara langsung ke dalam sistem pada proses penawaran harga secara online. Yang kedua, proses persetujuan atau approval seperti pada dokumen forecast requisition dapat dilakukan secara online, sehingga dengan internet dapat melakukan approve di mana saja mereka berada. Tapi, kurangnya komunikasi antar pegawai di antar bagian menyebabkan keterlambatan proses pemenuhan. Untuk itu, dengan adanya notifikasi atau peringatan di sistem akan dapat meminimalisir kesalahan manusia. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.